Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman iftaga wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Shadaqallahul azim. Ananda yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya lah kita semuanya dapat bertatap muka meski hanya berjarak jauh melalui media sosial ini. Semoga di masa pandemik COVID-19 ini kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua dapat segera melakukan aktivitas seperti biasanya, dapat bertemu, bertatap muka di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar yang tentunya akan lebih menyenangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman senantiasa mengikuti sunnahnya. Ananda siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8 yang dirahmati Allah, di awal muqaddimah tadi Bapak membacakan salah satu ayat dari surat Al-Mu'minun, yakni ayat 5 hingga ayat 7. Yang esensi dari ayat tersebut ialah peringatan Allah bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 bahwa ada beberapa golongan orang yang beruntung yang kelak akan menghuni surga Allah dan disediakan bagi orang-orang yang beriman, yakni adalah surga Firdaus. Siapa sajakah mereka yang akan menghuni surga Firdaus yang Allah sediakan? Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, orang yang senantiasa menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang memelihara kemaluannya. Dan yang kelima, orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Namun kali ini Bapak tidak akan membahas semuanya. Bapak kali ini akan membahas yang keempat saja, yakni tentang orang yang beruntung jika mampu memelihara kemaluannya. Pertanyaannya, mengapa manusia harus menjaga kemaluannya? Kita adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan yang sungguh luar biasa, sehingga kita semua diberikan predikat sebagai makhluk yang paling mulia. Sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, kita harus mampu menjaga amanah predikat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita tidak semata-mata tanpa ada alasannya. Justru kita seandainya larangan tersebut dilanggar oleh manusia, maka akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, bahkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini.
Lantas, apa yang Allah larang dalam ayat tersebut? Yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah ialah manusia yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan kemaluannya. Contohnya, zina, hubungan sesama jenis, dan lain-lain. Mengapa berzina itu dilarang atau diharamkan? Karena zina merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Selain diri sendiri, orang lain, juga lingkungannya. Mengapa hubungan sesama jenis dilarang juga? Karena perilaku yang salah tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi manusia, terutama terputusnya keturunan dan ambruknya dunia. Nauzubillah. Nah, sekarang jelaskan anak-anak kenapa di sekolah selalu berkampanye tidak boleh berpacaran, selalu melarang tidak boleh berpacaran. Karena di Islam memang tidak diperbolehkan untuk berpacaran. Kenapa? Karena pacaran itu dapat mendekati zina. Loh, kenapa mendekati zina? Karena jika pandangan kita, hati kita, lisan kita, dan tangan kita ketika berdekatan dengan lawan jenis lantas menimbulkan hal negatif yang diikuti perasaan senang dan bahagia, disitulah akan berdampak pada hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yaitu zina. Sehingga itulah yang mengakibatkan zina ini digolongkan ke dalam dosa yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak uraian kultum pada kesempatan kali ini. Tetap di rumah saja, tetap semangat, jaga kesehatan, sayangi keluarga Ananda semuanya, dan ingat selalu ibadahnya jangan sampai kendor. Semangat untuk berpuasa, jangan sampai bocor, kecuali yang berhalangan bagi para akhwat. Terus semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.